Islam ini betul-betul merupakan solusi. Karena Nabi yang mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu adalah solusi, kemudahan. Agama itu rumus. Maka kalau orang hidup sendiri pegang rumus, aman. Tapi kalau seandainya hidup rame-rame nggak ada rumus, kredit. Nah, di Indonesia ini kan kredit masalah, Ustaz. Iya, tumpang tindih, betul. Kalau dikritisi ternyata memang betul sekali. Betapa negeri ini seperti pasar bebas. Orang boleh menawarkan produk agama semaunya saja. Islam bukan produk. Karena Islam dari Allah, bukan produk manusia. Sehingga kalau nanti mudah orang mengatasnamakan Islam, menawarkan sebuah produk, sebenarnya sih organisasi yang dia tawarkan. Ya, organisasi yang ada ADART-nya, gitu lah. Makanya sengaja saya sama teman-teman ini, mungkin karena dunia kami ini cenderung kepada para bikers, gitu ya. Saya melihat ini dunia motor ini jadi sebuah komunitas yang nggak bisa kita cegah. Karena memang girohnya tinggi banget. Orang gak usah punya motor, pakai kaos merek motornya aja seneng udah. Apalagi punya motornya gitu ya. Gak boleh ngeliat motor gedean dikit, selfie, cetrat gitu ya. Mumpung yang punya belum ada gitu ya. Ini kayaknya kalau gak kita bikinkan wadah. Jangan dianggap ini organisasi, ini klub motor, bukan. Kayaknya perlu ada wasilah untuk berdialog agama lah. Karena saya khawatir sekali ini perusakan generasi di negeri kita ini dari semua sudut. Khawatir sekali. Akhirnya dimobilisir untuk sebuah hal, kepentingan pribadi manusia. Jangan, kita pengen bicara agama. Kita pengen minta sama Allah. Karena semua yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Dan semua yang di sisi Allah tidak mungkin didapatkan kecuali mentaati Allah. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Ajmilu fit talab. Ajmilu fit talab. Perbagus cara meminta. Kapan meminta dikatakan bagus, benar? Ketika mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebuah standar rukun dalam agama, ya ini melakukan semua yang Nabi yang Allah perintahkan dan mencontoh yang Nabi contohkan. Agama ini ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ada rumus gak Ustaz supaya kita ini enggak merasa terasing di dunia yang memang mengasingkan kebenaran? Ya ada. Kata ulama ada 4 metode yang kalau kita pelajari keempat ini akan membuat kita ini hidup disiplin, tidak asal-asalan. Karena orang merasa asing ya ketika keterasingan ini tanpa solusi karena hidupnya asal-asalan. Contoh yang paling gampang saja. Orang perempuan pakai kerudung. Kalau sekarang mah di kampus udah rata. Dulu zaman kita masih mudaan dikit mah kita ngeliat orang yang kerudungnya syar'i di kampus jarang. Kerudung makin pendek makin gaul. Mulai ada yang pakai kerudung tapi macem-macem dah modelnya. Ada model kerudung, model ngimbu nangka. Cuma bebet pala doang begitu. Ada yang model gantung diri. Ada yang udah bagus, nutup dada, pundaknya robek. Macam-macam. Ada yang syar'i, pajangannya bererot. Bodoh, itu kerudung dia pakai bros kembang. Masih nggak ditengok, dipakein tangkai sama daun.
Masih juga nggak ada dipakein pot sama dia. Bikin rame, ada yang begitu. Ketika orang pakai yang syar'i, aduh, itu orang kumel amat, kerudung nggak menarik. Sehingga kalau dia nggak ilmiah, dia akan merasa terasing. Padahal yang dia pakai di Quran, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kerudung buat perempuan menutup bagian juyub, bagian dada. Lah kalau orang komplain tinggal buka Quran, ya udahlah, saya cuma ngikutin yang di Quran aja. Berarti Quran turun 14 abad yang lalu. Sejak 14 abad yang lalu kerudung begini. Tapi nggak gaul. No yang gaul lihat no keren. Kerudungnya tuh ampe nutup pala rapat. Masuk ke dalam kerah. Kerah kemeja yang ketat, kerudung hitam, kemeja hitam ketat, masuk ke celana hitam yang ketat. Pakai gesper ke kampus, taruhin pelampung 2, cari terumbu karang, kalau begitu. Itu penyelam namanya. Karena syariat nggak begitu. Ini kerudung menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Nabi bilang, nisaun kasiyat ariyat mumilat ma'ilat. Perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Iya, kalau kita ilmiah dikasak kusukin orang, dari zaman dulu Nabi sudah sampaikan ayatnya. Idza marru bihim yataghammasun. Memang orang-orang munafik begitu. Kalau orang megang syariat dikasak kusukin, apalagi minoritas. Dikasak kusukin biasa. Nabi aja dibilang gelo. Nabi aja dibilang penyair gila, Nabi. Nah, apalagi kita, betul. Dulu ada orang begaul, gaul abis dah, nongkrong mulu kerjaannya. Orang gaul tuh ciri khasnya nongkrong katanya, Masya Allah. Satu waktu berpencarlah mereka. Sehingga sekian tahun ketemu lagi. Ini teman yang satu udah ngaji, rapi syar'i, pakai baju rapi, celana juga enggak isbal, pakai jenggot. Ketemu teman yang dulu, teman heran, lu ngapain? Begitu katanya. Kenapa emang? Ya Allah, kok jadi begini? Begitu katanya. Itu akar gigi katanya, Masya Allah. Orang dibikin asing. Padahal ini orang betul. Nabi yang nyuruh kalau dia ilmiah kan, Islam ini kan ilmiah. Makanya kenapa gampang kampus-kampus menerima Islam, kenapa? Karena pendidikan yang tinggi gampang menerima Islam. Karena Islam ilmiah. Tak terasa dia punya 4 konsekuensi dalam hidupnya. Ketika dia mengatakan wa anna Muhammadur Rasulullah, 4 konsekuensinya dipegang. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan rasulnya, taat dengan perintah Nabi, dipegang. Menjauhkan larangan Nabi, diingat. Mempercayai semua yang Nabi kabarkan, walaupun sifatnya gaib, dipahami. Dan yang keempat, tidak beribadah kecuali ada contoh syariat beliau. Ini 4 dipegang. Makin ilmiah, makin. Kalau Nabi yang ngomong, itu gelas isinya susu, ada laler di situ, celupin semua. Itu kalau yang nggak paham, waduh, ya masuk dah, begitu katanya. Bergulirnya waktu baru ilmiah, iya. Ternyata penyakit di sayap kiri, obatnya sayap kanan. Kalau orang yang sudah paham Rasul, Masya Allah, ini ilmiah. Kenapa Nabi mengatakan la yasrabbanna ahadukum qaiman? Jangan kalian minum sambil diri. Tanya sama dokter dah. Kali kalau Ustadz kurang jago jelasin masalah kesehatan, dokter yang bilang bandingkan minum duduk sama diri. Masya Allah. Nabi perintahkan cuci tangan kalau bangun tidur. Alasannya apa? Anta la tadri aina batat yadak. Kamu nggak pernah tahu tangan kamu semalam stay up di mana. Itulah. Kotor. Lihat bahasa Nabi itu. Orang iya ya.
Laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu wassalah. Kalau tidak memberatkan umatku, lembut bahasa Rasul. Kan kuperintahkan bersiwak setiap mau wudu dan sholat. Wudu berapa kali? Sholat berapa kali? Minimal 10 kali urusan sikat gigi. Orang Islam nyengir bening. Nggak bau. Ini orang Islam kalau sholat, apalagi subuh, betul. Waladdallin. Amin. Numpang lewat gas bopal. Aneh ya. Nanti kan orang memandang buruknya Islam. Ini Indonesia bro, pencitraan gampang sekali loh. Dikit-dikit Islam, dikit-dikit Islam. Ini belum ada yang punya Islam ngambek Allah. Kalau Allah sudah ngambek, bukan Allah yang turun langsung, makhluknya yang turun. Nggak tahu tsunami ngacak-ngacak Aceh, Padalarang, Pangandaran, pindah gempa di Lombok. Lombok belum beres nggalang dana, pindah ke Palu. Lama-lama semua tempat, iya. Loh kok bisa begini Ustaz? Yuk bantu Lombok, yuk bantu Palu. Itu saudara kita semua. Jangan nunggu pemerintah nyuruh, dah bakal lelet urusan udah. Ya, kita gerakin dana bantu. Cuma bukan sekedar membantu, introspeksi diri. Ini kok badai nggak pernah berlalu, ujian kok tak kunjung selesai. Ada apa ini? Allah marah. Di negeri Indonesia yang betul-betul bertauhid, karena dasar negerinya kan Pancasila, ketuhanan yang maha tauhid bukan? Tauhid bukan? Indonesia bertauhid, harusnya seperti itu. Sejak dicetuskan ketuhanan yang maha esa, sejak itu haram syirik ada di Indonesia, harusnya. Cuma yang terjadi tidak. Kesirikan dipancing sejak zaman Nabi Nuh. Banyak orang-orang soleh dibikin patungnya, betul. Sekarang dibikin juga patungnya sama, mirip. Sejak zaman Nabi Muhammad, orang gak boleh takarub sama kuburan. Orang sekarang juga sama, disuruh jangan malah ngambek. Nabi yang mengatakan, ayat disampaikan, jangan kau sembah ini kuburan. Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah makam kuburan ini. Kami cuma takarub. Emang itu dari dulu yang dilarang. Wahabi. Untung saya berasa dibegitukan karena saya laki-laki Wahabi. Kalau perempuan wah umi, betul. Heran saya mah bener-bener ngomong ilmiah Wahabi. Dengerin ya, Islam bukan Nahdlatul Ulama, Islam bukan Muhammadiyah, Islam bukan Persis, Islam bukan Wahabi, Islamnya Islam. Nanti kalau kita terima Islam pakai embel-embel, akhirnya Islam yang paling baru keluar, oke. Zandara. Yang aja nih gak usah pakai mic. Gak bisa. Suruh cari nabi baru kalau begitu ya.